Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat mulia dan suci yang selalu kita ucapkan tentu dengan niat yang tulus dan juga suci kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita dan berterima kasih dimulai dari keberadaan dan lahirnya kita di muka bumi ini dan semua fasilitas yang Allah berikan yang ada di tubuh kita dari mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan menjamah, kaki melangkah dan seluruh fasilitas yang ada tentunya lidah atau lisan, bibir, kemaluan dan seterusnya yang kita bisa fungsikan dan Alhamdulillah sekian tahun semuanya berjalan dengan baik dan juga yang di sekitar kita adanya orang tua yang merawat kita dari kecil, kemudian Allah mudahkan kita memiliki lingkungan, pendidikan dan akhirnya punya pendapatan dan terus saja sampai hari ini nikmat Allah tidak henti-hentinya, oksigen yang gratis, makanan, minuman yang melimpah, pakaian yang berbagai macam corak. Ini semua Allah Subhanahu wa taala perbolehkan kita untuk menikmati tapi juga diikuti dengan bersyukur. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, manusia yang telah Allah perintahkan untuk kita jadikan sebagai suri tauladan dan idola kita, dan memang manusia yang sudah sempurna dalam semua lini kehidupannya, sempurna menjadi pasangan hidup, menjadi orang tua, menjadi sahabat, menjadi panglima perang, menjadi saudagar, menjadi politikus, dan seterusnya. Kita akan bahas pada kesempatan ini karena biasanya bedah buku, namun permintaan Sahibul Bait hari ini kita berbeda temanya. Kita akan bahas masalah istiqamah, karena katanya mayoritas yang hadir baru pulang umroh, maka yang diharapkan adalah bagaimana istiqamah selepas melaksanakan ibadah yang mulia ini. Baik, kita akan bahas dan insya Allah mungkin nanti ada beberapa ayat Al-Quran yang saya minta ibu-ibu sekalian untuk buka aplikasi Al-Quran di handphonenya, lalu kita tadabbur bersama-sama tentang masalah bahasan istiqamah. Istiqamah ini terjemahan bahasa kita, ibu-ibu sekalian, konsisten. Konsisten. Dan ini memang salah satu kiat sukses dalam kehidupan. Jadi kalau kita mau masuk ke satu pertandingan atau persaingan, itu biasa saja. Misalnya kita mendaftar untuk ikuti sebuah lomba, itu biasa saja. Semua orang bisa untuk masuk ke perlombaan tersebut, bayar atau gratis misalnya. Kemudian untuk menjadi juara juga tidak sulit. Tinggal bagaimana kita menguasai bidang itu, kemudian kita berusaha maksimal, insya Allah tidak akan sulit menjadi juara. Namun yang sulit adalah bagaimana mempertahankan juara itu. Jadi kalau ada orang misalnya ranking 1 di sekolahnya, itu juara 1. Kemudian dia bisa juara 1 terus. Dari 1 SD sampai kelas 6 SD, lanjut SMP, SMA, di kuliah pun dia selalu aja nilainya A+, maka orang ini dapat julukan orang yang konsisten gitu ya. Jadi memang dia bisa mempertahankan prestasi yang dia miliki. Jadi kalau kita bisa mempertahankan apapun yang merupakan nilai positif ya, tidak ada pelanggaran agama, itu bahasa secara etimologinya, bahasanya adalah konsisten atau istiqomah. Namun dalam agama kita, istiqomah ini punya makna yang berbeda. Ya, lebih luas daripada itu. Ya, terutama bagaimana kita konsisten dan istiqomah mempertahankan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari karunia nikmat untuk selalu disyukuri dan ibadah yang selalu kontinu sampai ajal datang nanti, serta juga meninggalkan dosa-dosa sampai ajal datang nanti. Itu namanya istiqomah. Baik, kita akan coba ibu-ibu sekalian membedah dulu atau membuka surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 30. Yang bunyinya, sudah temukan ayatnya? Oke. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku Allah, dia mengikrarkan, dan insya Allah kita semua mengakui Tuhan kita Allah. Terbukti salah satunya kita hadir dalam majelis ilmu ini karena kita ingin mempelajari agama Allah. Kemudian mereka istiqamah, konsisten, thumma istaqamu, berpegang teguh pada ikrarnya bahwasanya Tuhannya Allah. Jadi dengan mengucapkan dengan lisan Tuhanku Allah, meyakini dalam hati, lalu mengaplikasikan keimanan tersebut dengan anggota tubuh kita dalam sehari-harian.
Jadi matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, kemaluannya semua hanya digunakan pada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dijauhkan dari apa yang Allah haramkan. Maka pada saat meninggal akan turun menemui mereka para malaikat-malaikat dan malaikat-malaikat akan berkata, kalian tidak usah takut menghadapi kematian ini dan tidak usah juga bersedih dengan meninggalkan keluarga kalian di dunia. Dan terimalah berita gembira, kalian akan masuk ke dalam surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Ayat yang serupa, ibu-ibu sekalian, kita baca dulu ayat yang lain, ya. Surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ini ya, ayat 13 sampai 14. Surah Al-Ahqaf, ayat 13 sampai ayat 14. Saya bacakan. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini ayat 13-nya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan atau mengikrarkan Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqamah, maka mereka tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Maknanya sama ya, tidak perlu takut dalam menghadapi kehidupan di dunia, tidak perlu takut dalam menghadapi kematian, dan tidak perlu sedih pada saat meninggal kalau meninggalkan keluarga, anak-anak, pasangan hidup. Yang tidak perlu kita khawatir akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 14-nya, ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah para penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya ya, sebagai balasan terhadap apa yang selama ini mereka kerjakan. Nah, dua ayat ini yang langsung berbunyi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempertemukan antara ikrar Tuhan Allah, ya mungkin kalau bisa kita masukkan dalam makna syahadat pertama ya, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan pencipta, pemilik, penguasa seluruh alam semesta ini kecuali Allah gitu ya, yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ini ikrarnya. Kemudian mereka istiqamah. Nah, ini yang kadang-kadang orang sulit melakukannya. Karena banyak orang mengaku muslim, tetapi mereka tidak istiqamah dengan apa yang mereka ikrarkan itu. Mereka tidak menjalankan dalam konsekuensi, dia sehari-hari dan sebagai konsekuensi keimanannya. Seperti selalu saja on time sholat, selalu saja menjaga bukan cuma sholat wajib tapi sholat sunnahnya juga. Kemudian dia menjaga puasa Ramadan dan puasa sunnahnya, dia menjaga zikirnya, doanya, baca Qur'annya, dan istiqamah, konsisten. Setiap hari selalu dia komitmen menjaga. Nah ini kalau mempertemukan antara mengikrarkan atau beriman tentang keberadaan Tuhan Allah, kemudian istiqamah, terus saja sibuk dari kebaikan kepada kebaikan, dari perintah kepada perintah, nah, maka mereka akan mendapatkan yang dijanjikan tadi. Pada saat mereka meninggal, mereka nggak perlu sedih, takut menghadapi kematian, mereka juga tidak perlu sedih karena meninggalkan keluarga mereka, dan mereka akan mendapatkan berita gembira masuk ke dalam surga. Tafsir ayat ini disampaikan oleh para sahabat Nabi, diantaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, orang-orang yang mengikrarkan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Mereka komitmen, konsisten mengikuti semua perintah Allah, meninggalkan larangannya. Dikatakan adalah orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka mengamalkannya. Lalu kemudian beliau mengatakan mereka tidak menyimpang dari ikrar tersebut, baik dengan berbuat syirik maupun yang lainnya. Jadi banyak orang muslim, tetapi subhanallah, dia harusnya kalau dia mengaku beriman pada Allah, dia harus mentauhidkan ibu-ibu. Kalau pernah dengar makna tauhid, alhamdulillah. Ini juga pernah kita jelaskan di bedah buku sebenarnya. Tauhid itu berarti murni mengesahkan Allah. Tapi banyak orang tidak seperti itu. Dia muslim tapi dia justru mencoreng ketauhidannya. Dia tidak mengesahkan Allah. Terbukti setelah dalam solat mereka mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi setelah itu mereka minta ke kuburan selepas salam di samping masjidnya misalnya. Lalu minta-minta. Wahai kuburan, wahai fulan, wahai kiai fulan atau siapa saja yang dipanggil. Lalu minta-minta. Mana komitmen kita tadi yang mengatakan hanya kepadamu dan hanya kepadamu.
Sementara Nabi Muhammad SAW mengatakan hanya minta kepada Tuhan kalian dan mintalah segala sesuatunya termasuk tali sendal kalian. Dalam riwayat lain, minta apapun dari Tuhan kalian. Gitu kan? Maka Allah SWT akan berikan selama Bapak Ibu sekalian tidak meminta sesuatu yang haram. Maka Allah itu zat yang maha kaya, maha mulia. Sampai kata Nabi SAW kepada Bilal, hai Bilal, berinfaklah. Dan jangan pernah kamu takut miskin dari pemilik singgasana yang agung. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat mempraktikkan Bapak Ibu sekalian, itu kalau sendal mereka putus benar-benar mereka menjalankan hadis Nabi SAW, mereka mohon kepada Allah. Biasanya kita mau berdoa hanya kalau masalah-masalah besar, penyakit kronis nggak sembuh, utang yang terlilit, susah hidupnya, sumpah terjadi pertikaian besar dengan pasangan hidupnya, baru dia mau berdoa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kita mau pergi ke mall saja, jadikan sebagai ajang pahala, minta agar Allah mudahkan parkirannya. Mau beli baju, minta kepada Allah agar dimudahkan mendapatkan baju dan size yang kita harapkan. Mau masuk ke dalam satu restoran, minta agar kita mendapatkan tempat yang pas, duduk dan makanan yang enak. Itu sederhana, tapi ini yang dimaksudkan. Hakikat doa adalah bagaimana kita manja dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dipakai hanya kalau dalam keadaan darurat saja. Enggak. Justru kata Nabi SAW, kenalilah Tuhanmu pada saat kamu sedang lapang, lagi sehat, lagi tidak ada masalah, maka dia akan mengenalimu pada saat kamu sedang susah. Gitu ya. Jadi kalau mau Bapak Ibu sekalian hajat-hajatnya dipenuhi pada saat kita lagi genting, lagi berharap Allah berikan kemenangan, kemudahan, keberkahan, keselamatan, maka harus kita sering berdoa justru dan bergantung pada Allah di saat kita sedang lapang. Jadi sehat-sehat seperti ini justru harus banyak berdoa. Dan sudah pernah kami sampaikan di beberapa kajian kami, kalau Bapak Ibu sekalian berdoa, meminta agar dipertahankan nikmat, itu jauh lebih afdal dan lebih besar pahalanya dibandingkan nanti ada masalah baru minta solusinya. Kita lagi sehat, kita minta, ya Allah pertahankan kesehatan saya. Atau berkahi, ya, panjangkan umur saya. Itu lebih besar pahalanya dibandingkan kita lagi sakit, minta kesembuhan. Jadi di sini lebih afdal. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Bahkan setiap kali Bapak Ibu sekalian melihat satu kelebihan pada diri seseorang. Misalnya ada orang, kayak ini teman-teman lagi baru pulang umroh. Misalnya kita tidak sempat pergi umroh. Dan kita ingin sekali, bisa kita jadikan sebagai doa. Ya Allah, kalau Engkau mudahkan aku bisa punya kesempatan seperti mereka, Kau akan lakukan yang sama. Anda lewat sebuah masjid mewah besar, bukan cuma sekedar mengucapkan, bagus ya masjidnya, sayang sekali. Manfaatnya apa? Tidak ada. Pujian kosong. Mungkin pemiliknya juga tidak butuh untuk dipuji. Tapi bagaimana kita berdoa di saat itu agar kita bisa raih pahala masjid tersebut. Dengan cara berdoa, ya Allah, kalau Engkau mudahkan hambamu ini membangun masjid seperti orang-orang yang telah bangun masjid ini, maka hamba akan melakukannya. Kalau dia tulus dalam hati, Allah akan berikan dia pahala masjid tersebut. Berapa banyak masjid di Jakarta ini atau Jabodetabek yang bisa kita raih pahalanya. Begitu juga kalau kita bicara sudah lingkup seluruh Jawa Barat atau mungkin seluruh Jawa atau bahkan seluruh Indonesia. Berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan dengan doa-doa dan manja kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita konsisten, istiqamah selalu melakukannya. Ya. Karena kata Nabi SAW, manusia ada 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang paling baik, paling mulia, orang yang Allah kasih ilmu dan harta. Udah faham agama, dia juga kaya raya. Lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Dia mengajar, dia praktekin dalam hidupnya dan juga dia bersedekah dengan hartanya, membangun masjid, rumah anak yatim, bantu kerabat dan segala macam. Kemudian ada golongan kedua, ini yang Allah berikan ilmu tapi nggak punya harta. Lalu dia bilang, kata Nabi SAW dengan tulus dari hatinya, ya Allah, kalau seandainya Engkau memberikan aku kesempatan seperti orang itu, maksudnya orang yang pertama tadi, aku akan melakukan hal yang sama. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa, mereka sama pahalanya. Jadi kita bisa sama pahalanya dengan orang yang bangun masjid, orang yang pergi haji, orang yang pergi umrah, orang yang bangun rumah anak yatim, orang yang banyak membantu orang-orang, segala macam. Itu dengan cara kita niatkan tulus dalam hati. Kalau memang kita belum bisa melakukan seperti mereka, kita bisa niat tulus, Allah bisa berikan pahala yang sama. Ya. Saya pernah duduk di Ramadan waktu itu, di Masjidil Haram. Kami sambil menunggu buka puasa, orang-orang semua pada sibuk berdoa, orang-orang pada bagi-bagi buka puasa untuk meraih pahala, membuka puasakan orang. Saya sambil merenung melihat Masjidil Haram. Orang lagi tawaf, orang lagi sa'i. Ramadan penuh sekali.
Lebih penuh mungkin dari waktu yang Bapak Ibu lagi ada di sana kemarin. Karena orang mengejar pahala umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu saya merenung berapa banyak pahala yang diraih oleh pembangun masjid ini. Dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang bangun Ka'bah dengan anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian berkembanglah terus menerus orang-orang beriman membangun masjid tersebut. Membangun sampai terakhir kerajaan Saudi. Clock Tower, menara jam itu. Yang di dalamnya ada mall, ada banyak hotel-hotel. Itu kalau Bapak Ibu jeli melihat di atas pintu gerbangnya. Ya mungkin jarak-jarak 10 meter mungkin dari pintu gerbangnya dari bawah ke atas itu ada tulisan tapi bahasa Arab. Tulisannya Wakaf Raja Abdul Aziz. Siapa Raja Abdul Aziz? Itu ayahnya Raja Salman yang sekarang. Jadi waktu dia meninggal, ahli warisnya sepakat untuk uangnya tidak dibagi semua warisan tapi sebagian dibelikan tanah yang ada hotel itu, tower jam itu. Dibangunlah, kemudian semua hasilnya dari mallnya, dari hotelnya dibangun untuk Masjid Haram. Itu kan berarti pahalanya besar. Makanya Bapak Ibu nggak akan lihat ada kotak amal di sana. Kita mau nyumbang nggak bisa, gitu kan? Tapi mudah-mudahan dengan nginap di hotel-hotel itu, dengan belanja di situ, mudah-mudahan uang itu juga dipakai. Kita bisa punya nyumbang, gitu ya. Kita bisa punya andil, gitu ya. Tapi bisa kita raih dengan niat, karena kan kita nggak mungkin jadi raja Saudi. Kita juga nggak bisa nyumbang karena memang mereka tidak mau. Mereka mau pahalanya buat mereka sendiri, gitu. Ya, Allahu alam kalau kita yang pegang masjid itu ya, mungkin kotak amalnya banyak banget. Tapi memang mereka nggak mau itu. Kita mau cari kotak amal nggak ada. Bahkan Bapak Ibu kalau kasih penjaga masjid mungkin dia marah itu kalau dikasih uang, karena dia dikasih gaji besar. Kecuali mungkin yang cleaning service orang paling mungkin. Tapi kalau yang orang-orang Saudinya yang biasa di pintu gerbang jaga, itu marah dia kalau dikasih duit tuh. Karena bagi dia itu kehinaan, menghinaan untuk apa? Dia sudah dikasih gaji ribuan real per bulan gitu kan. Jadi kita bisa. Saya waktu itu merenung. Bagaimana caranya saya bisa dapat pahala seperti Raja Saudi nih? Gak mungkin kita jadi raja, gak mungkin kita bangun Masjid Haram. Ternyata hadis ini kalau kita niatkan, saya bilang apa susahnya niat? Ya Allah kalau betul-betul Engkau berikan aku kesempatan seperti mereka, Kau lakukan yang sama. Kita berharap mudah-mudahan kita raih pahalanya. Berapa juta orang yang tawaf dan sa'i di situ. Orang yang berdoa, orang yang baca Quran, orang yang sholat. Oh, luar biasa pahalanya gitu kan. Jadi sayang sekali kalau kita lihat satu perbuatan baik, kita hanya mengatakan, oh bagus ya masjidnya, oh hebat ya orang itu bangun rumah anak yatim, oh hebatlah orang itu begini dan begitu. Tidak ada manfaatnya. Tapi bagaimana kita terlibat di situ dengan amal-amal soleh. Maka ini termasuk hal yang bisa dijadikan hubungan dengan apa yang kita bahas. Ini perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab juga berkata, sahabat Nabi yang lain tentang tafsir tadi dua surah itu, ya. Tadi surah Fussilat ayat 30 dan surah Ahqaf ayat 13 sampai 14. Siapapun yang mengatakan Tuhannya Allah dan istiqamah, mereka tidak perlu takut untuk menghadapi kematian, mereka tidak perlu sedih meninggalkan keluarga mereka, dan mereka akan dijanjikan pasti masuk surga yang kekal di dalamnya. Kata Umar di atas mimbar pada saat beliau sedang khutbah, beliau mengatakan makna daripada innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, mengiyakan Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqamah. Beliau mengatakan demi Allah, mereka konsisten kepada Allah dengan mentaatinya. Dan tidak berkelok seperti berkeloknya serigala. Misalnya menoleh, sedikit melanggar, sedikit malas, gak ada. Bagi mereka terus saja sibuk dari kebaikan kepada kebaikan yang lain. Nah itu baru bisa mendapatkan yang dijanjikan tadi. Mereka akan dijamin tidak perlu takut menghadapi kematian, mereka tidak perlu, maksudnya tidak perlu khawatir su'ul khatimah, tidak perlu khawatir nanti malaikat menakutkan dia misalnya kalau pada saat meninggal, karena ada sebagian orang takut menghadapi malaikat karena memang banyak dosanya misalnya. Nah ini akan diamankan. Begitu juga pada saat mereka sedih, nanti anak-anak saya gimana ya, nanti pasangan saya gimana, itu sudah nggak perlu dipikirkan lagi dan dijamin langsung masuk surga. Ini luar biasa. Mujahid, seorang ulama yang lain di kalangan tabi'in, mengatakan rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang memeluk Islam kemudian tidak mempersekutukan Allah hingga mereka berjumpa dengannya. Jadi terus saja tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan pelanggaran sampai mereka meninggal dunia. Konsisten. Ya, jadi jangan kita ya paginya beriman, malamnya kufur, ya. Atau malamnya kita beriman, besoknya kita kufur, atau kita berbuat maksiat. Harus konsisten.
Saya juga perlu sampaikan sebuah kaidah dasar, Bapak Ibu sekalian. Sabar itu, yang Allah sebutkan juga tentang ahli surga, ya. Allah mengatakan nanti kalau mereka masuk surga, Allah akan mengatakan bima sabartum. Kalian akan masuk ke dalam surga ini dengan kesabaran kalian. Nah, sabar ulama mengatakan dalam 3 hal. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Duduk majelis ilmu begini, duduk dengar, sabar, butuh kesabaran. Bangun sholat malam, kita lagi ngantuk, orang semua lagi tidur, kita bangun. Itu sabar, butuh kesabaran. Kita bersedekah, sementara kita butuh juga uang itu. Tapi lagi ada panggilan untuk sedekah, kita melakukan, ya. Kita lagi pengen nonton sesuatu, tapi akhirnya pertemuan antara nonton dengan baca Quran aja, sabar. Nah, itu adalah kesabaran dalam mengerjakan ketaatan. Ini membuat istiqomahnya. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Jadi nggak boleh setiap ada peluang dosa, yaudah deh nggak apa-apa. Ya. Apalagi yang saya sering luruskan di pengajian ini, persepsi ini nggak boleh ada. Karena saya lihat ini masih sering tersebar di tengah masyarakat kita. Setannya kuat nih. Gitu. Pernah dengar nggak? Kenapa ibu dan bapak lakukan? Setannya kuat banget, setannya lebih kuat dari saya. Apalah bahasa ini nggak boleh ada. Dari mana setannya kuat? Kalau setan kuat, nggak mungkin kita bisa umroh, nggak mungkin kita bisa haji, nggak mungkin majelis ilmu begini, nggak mungkin kita sholat. Tadi masya Allah sholat. Kalau setannya kuat sudah dibelenggu leher kita, nggak mungkin kita bisa ibadah kan gitu. Dan Allah sudah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Setan itu lemah banget. Maka tidak bisa kita jadikan itu sebagai alasan. Nah, ini penting sekali untuk digarisbawahi. Ibnu Rajab rahimahullah, seorang ulama lain berkata dalam kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam, istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama Islam yang lurus tanpa berbelok darinya, baik ke kanan maupun ke kiri. Dan itu mencakup pelaksanaan semua perintah ketaatan, baik yang lahir maupun yang batin. Maksudnya baik yang nampak ataupun secara keimanan itu ya. Aplikasi anggota tubuh kayak sholat, kayak sedekah, baca Quran. Ataupun yang dalam batin misalnya niat dalam hati, bertawakal kepada Allah gitu kan. Kemudian dikatakan dan juga meninggalkan semua larangan. Karena perintah itu Bapak Ibu sekalian dalam agama diperintahkan untuk dipelajari dan diamalkan. Sementara dosa-dosa dipelajari untuk dihindari. Gak perlu kita coba. Misalnya babi diharamkan, saya mau tahu dulu rasanya seperti apa. Khamar diharamkan, saya mau coba dulu mabuk gak sih? Gak perlu. Karena semua pelanggaran berarti ada konsekuensi hukuman. Jadi untuk apa kita jurumuskan diri kepada hukuman? Ya. Dan juga ini pernah saya jelaskan, saya ingatkan kembali di beberapa majelis kami di sini juga pernah kita jelaskan itu ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu sekalian selalu memberikan kepada kita solusi. Bukan tidak ada solusinya. Maksudnya solusi di sini adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita banyak sekali jalan keluar. Contoh misalnya tubuh kita membutuhkan protein hewani misalnya. Ya. Kita kalau makan daging merah misalnya itu proteinnya sangat bagus. Kita mau makan ayam, misalnya dada ayam itu proteinnya sangat besar. Bahkan sekarang sudah dihitung per satu dada ayam misalnya sekian gram protein untuk kebutuhan otot kita dan segala macam lah. Vitaminnya ini dan vitaminnya itu misalnya. Kalau seandainya Allah ciptakan kita dan tubuh kita butuh misalnya salah satu protein itu banyak vitamin lain yang kita butuhkan ya. Misalnya kita butuh, dan semua daging diharamkan. Ya wajar kita melanggar. Tapi masalahnya tidak seperti itu. Mayoritas daging dihalalkan. Yang diharamkan sedikit. Babi misalnya, hewan yang bertaring misalnya. Dan Allah datangkan itu sebagai ujian. Kan begitu. Di saat Allah haramkan khamr, minuman keras, narkotika dan segala macam. Allah ganti. Dengan air, susu, sirup, madu, air putih, jamu di Indonesia banyak minuman herbal. Kenapa harus khamr gitu? Kecuali kita haus. Dan kita bisa mati kalau kita nggak minum. Lalu semua minuman haram. Nah itu lain. Ini enggak mayoritasnya halal. Yang haram itu sedikit. Kenapa kita masuk yang sedikit ini? Begitu juga pada saat kita diciptakan, kita harus ada populasi. Memang sudah hukum Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu dan kita ini laki-laki dan perempuan saling suka. Mau melihat, mau mencium, mau memeluk, mau hubungan biologis. Karena kalau tidak begitu nggak bisa tertumpah sperma, nggak tertemu sama selur, nggak jadi populasi manusia. Makanya Allah buat ada kenikmatannya, dijadikan ibadah. Tapi Allah ajarkan cara yang benar, nikah, cara yang salah, zina. Sama-sama biologis. Gitu kan? Tapi ini
cuma si wali perempuan mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulan binti Fulan dengan mas kawin ini. Laki-laki mengatakan saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, selesai. Kurang dari 1 menit atau 2 menit, selesai akad nikah. Ada mahar, ada 2 saksi, selesai. Mereka boleh biologi sepuasnya, boleh safar sama-sama. Semua orang juga kalau tahu tidak ada yang merasa curiga, karena ini memang pasangannya. Tapi kalau zina, sembunyi-sembunyi ke hotel, ketakutan, ini berpengaruh sekali pada kualitas biologisnya, kualitas sperma dan sel telurnya akan merupakan bibit manusia. Kalau hamil juga malu sampai terjadi aborsi, anaknya nggak jelas statusnya kalau zina. Tapi kalau nikah, biologisnya nyaman, berpahala. Kalau hamil dia keduanya gembira, keluarganya gembira, anak yang lahir jelas statusnya. Jadi sebenarnya yang halal banyak, kenapa harus yang haram? Saya waktu itu dimudahkan oleh Allah SWT waktu diundang ke Perlis di salah satu kota di bagian di Malaysia. Dan kami diundang sampai duduk sama rajahnya. Waktu itu duduk ngobrol segala macam tentang masalah program. Saya kaget waktu diceritakan dan kami dibawa ke satu ruangan di istana kerajaan itu bagaimana prinsip dasar pemerintahan tersebut dan juga bagaimana mereka merdeka mendirikan kerajaan sampai selesai. Intinya teman-teman, saya kaget di situ nggak ada diskotik, nggak ada karaoke, nggak ada tempat minuman keras, nggak ada pelacuran, nggak ada. Bagaimana mereka bisa bangun kota seperti ini? Saya dengar sendiri dari lisannya putra mahkotanya waktu itu. Beliau mengatakan, kan yang halal banyak Ustaz, kenapa harus yang haram? Kenapa harus yang sedikit itu? Kan banyak yang lain. Kenapa kita nggak mudahkan maksudnya pernikahan, nggak mudahkan minuman yang halal, toh juga berjalan gitu ya. Nah seperti itu yang dimaksudkan. Jadi sebenarnya solusinya ada, kecuali kalau solusi tidak ada gitu ya. Nah kemudian juga bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi juga diperintahkan untuk istiqomah. Bukan cuman kita manusia biasa. Nabi-nabi pun disuruh jaga. Dimulai dari mereka baru kemudian ke kita. Contohnya misalnya Allah SWT berfirman untuk Nabi Muhammad SAW dalam surah Hud. Surah nomor 11 ayat 112. Ini juga kalau ibu dan bapak mau buka silakan lihat di aplikasi Al-Qurannya. Surah Hud surah nomor 11 ayat 112. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak." Beristiqamalah kau hai Muhammad, ya, sebagaimana kau telah diperintahkan. Konsistenlah menjaga syariat Allah ini, nikmatin yang halal, kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, dan komitmen. Harus punya prinsip, jangan tergoda. Jaga dan juga siapapun yang sudah bertobat bersamamu, suruh mereka untuk istiqamah. Kemudian juga di dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 15, ya. Allah juga berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 15, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Al-ayah artinya, oleh karena itu, ya, berdakwahlah kau hai Muhammad, sampaikan agama Allah ini dan istiqamalah sebagaimana kau telah diperintahkan, konsisten, berpegang, halal nikmatin, perintah kerjakan, wajib dan sunnah, yang dilarang haram dan makruh jauhi, selesai. Itu istiqamah gitu kan. Kata Allah SWT, dan jangan engkau hai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka. Orang teman-teman Bapak Ibu bilang, udahlah nggak apa-apa, jangan so alim, jangan terlalu alim. Itu syaitan manusia ini. Kenapa dia suruh kita malah rusak, gitu kan? Ini mirip kalau kita mau paham rasionalnya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda kerja di kantor, kemudian ada teman kantor bilang, udahlah nggak usah on time datang, udahlah pekerjaan itu besok aja. Ini jangan diikutin. Karena nanti kalau dia kena peringatan SP misalnya, surat peringatan, kita juga akan kena. Dia PHK kan juga bisa kena. Penilaian negatif kepada dia juga kena juga pada kita. Jangan ikut-ikut. Kalau kita dulu masih sekolah atau kuliah, kalau kita berteman sama teman-teman yang buruk, kita juga terpengaruh dengan mereka. Suka bolos, suka segala macam, kerjain dosen, apalah segala. Itu tidak baik gitu ya. Tapi kita berteman sama orang-orang yang istiqomah, yang konsisten. Mereka selalu datang dengan bukunya, dengan ilmunya, dengan wibawahnya. Itu akan kita temukan orang ini sampai tua begitu, berprestasi gitu ya. Itu contohnya. Jadi kita memang harus bisa menentukan jalan untuk konsisten ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, ini surah nomor 41 tadi ya, ayat 6, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Ini perintah Allah bukan hanya untuk Nabi SAW tapi untuk kita semua. Kata Allah, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Beristiqamalah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah
Kalau memang masih ada pelanggaran-pelanggaran dosa yang lalu, istighfar. Sekarang perbaikin. Poin juga saya ingin pesankan Bapak Ibu sekalian, kita kalau pengajian begini, kita tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun, karena saya tidak kenal Bapak Ibu secara person masing-masing. Dan juga poin penting adalah setiap pengajian begini itu untuk membentuk karakter lebih baik dari sebelumnya dan juga membentuk supaya memang kita lebih istiqomah. Kita tidak akan bicara yang lalu-lalu. Kalau misalnya dulu kita biasa bohong, kita biasa ini dan itu. Berarti mulai pengajian sekarang, oh begini ya. Sekarang kita ubah. Nah ini baru kita istiqomah ke depannya. Tujuannya begitu. Jadi pengajian itu selalu begitu. Sayang ya kalau pengajian itu cuma dikatakan, oh bagus ya pengajiannya, oh tadi enak makanannya. Apa manfaatnya gitu? Gak ada manfaatnya. Tapi apa efek yang bisa ibu dan bapak sekalian rasakan sehingga berubah. Dan ini lebih istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Bapak Ibu sekalian, saya pernah ingatkan ini dan saya ingatkan selalu dalam pengajian saya. Orang menyesal di hari kiamat ada 3 golongan. Ada yang menyesal abadi selamanya, karena gak bisa diperbaikin lagi, itu orang kafir, musyrik dan orang munafik. Karena mereka khalidina fiha dalam neraka, kekal selamanya dalam neraka. Ada golongan kedua, usatul mu'minin. Orang mukmin yang selalu buat dosa tidak sempat taubat. Nanti mereka karena timbangan dosanya lebih berat daripada amal solehnya, masuk neraka dulu. Nanti baru dikeluarkan, setelah bersih baru masuk ke surga. Tapi ini menyesal juga, karena dia sempat masuk ke neraka, disiksa dulu. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu, hai Muhammad, hari kiamat sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Maka itu berat sekali. Nah, penyesalan yang ketiga adalah orang yang masuk surga tanpa masuk neraka dulu. Tetapi dia pada saat masuk surga, dia tahu kalau dia dulu sholat duha, kalau dia dulu menjaga sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah sholat wajib ya. Kalau dia dulu sholat malam, kalau dia dulu baca beberapa ayat Al-Quran setiap hari, kalau dia hadir di majelis ilmu yang diundang oleh teman-temannya, kalau dia berkesempatan maksimal bakti sama orang tua yang masih hidup dan setelah meninggal pun tetap dia lakukan apa yang bisa membakti. Berarti dia selalu sedekah, selalu bantu orang susah, selalu jenguk orang sakit. Dia kalau lakukan itu, dia akan dapat derajat yang ini. Derajat itu dia bisa lihat tinggi gitu ya. Tapi karena dia dulu malas-malesan, udahlah nanti aja, gampang, ditunda-tunda. Akhirnya dia nggak dapat, dia turun derajatnya. Di situ juga dia menyesal. Tapi penyesalannya tidak ada manfaatnya. Sama nggak Bu, Bapak sekalian? Kalau misalnya ibu dan bapak punya seorang teman, kita hitung sepekan aja, nggak usah panjang-panjang waktunya, sepekan aja. Misal ibu dan bapak, kita kasih inisial A dan teman bapak ibu inisialnya B. Si B ini satu pekan nih, mulai Senin ke Ahad lah, atau Senin ke Senin lagi. Hari Senin itu mulai dia sholat sunnah semuanya yang berhubungan dengan sholat wajib. Qobliyah subuh, kan ba'diyah subuh nggak ada ya, kita dilarang sholat. Kemudian sholat duha, walaupun cuma 2 rakaat, qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat. Ini selain sholat wajib, wajib sudah pasti dijaga. Asar qobliyahnya 4, ba'diyah asar tidak ada karena kita dilarang juga sholat. Qobliyah dan ba'diyah maghrib ada dan juga qobliyah dan ba'diyah isya. Misal, teman bapak ibu yang si B ini mengerjakan itu. Sementara ibu tidak dan bapak tidak. Nah sudahlah gampang kan sholat sunnah, wajibnya aja misalnya. Hari itu kita sudah ketinggalan 2 rakaat sunnatul fajr, 2 rakaat duha, 4 rakaat qobliyah duhur, 4 rakaat ba'diyah duhur, 4 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat qobliyah dan qobliyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat qobliyah isya dan 2 rakaat ba'diyah isya. Tambah lagi kalau dia sholat tahajud, anggaplah 2 rakaat aja. Si B ini mengerjakannya. Berapa rakaat selisih antara kita sama orang ini? Dalam satu hari, kalau kali 1 minggu, akumulasi luar biasa. Zikir habis sholat, 33 kali subhanallah. Kadang-kadang itu ringan sekali, tapi kita tidak mau lakukan. Kadang-kadang bisikan syaitan membuat kita meninggalkan. Sudahlah gampang. Kalau kita si A ini tidak kerjakan, si B mengerjakannya. Satu waktu, satu hari saja, 5 waktu sholat. Duhur dia baca 33 subhanallah, berarti kalau dia baca sampai isya, 33 kali 5, kan itu. Alhamdulillah 33 dikali 5. Allahu Akbar 33 dikali 5. Berapa ratus ribuan pahala dia dapatkan yang kita tidak dapat. Misal si B habis sholat menjalankan hadis Nabi SAW. Ya, siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Anggap dia baca 5 waktu sholat, berarti 5 kali baca ayat kursi. Mungkin bapak ibu tidak baca ayat kursi. Sudah selisih 5 kali
jaminan surga yang dia bisa dapat kita nggak bisa dapat. Ini banyak sekali nih. Belum sedekahnya, belum baca Qur'annya, belum juga orang sakitnya, belum bakti orang tuanya, banyak sekali. Makanya pernah di masa Nabi SAW ada orang meninggal, disebutkan dalam riwayat ini 40 malam selisihnya. Yang satu meninggal lebih soleh daripada yang meninggal setelahnya. Tapi 40 malam kemudian meninggal orang yang tidak sesoleh orang yang awal meninggal gitu. Lalu Nabi SAW waktu sholatin tanya sahabat-sahabatnya, nih kira-kira menurut kalian bagaimana orang ini dibandingkan temannya yang lalu? Kata mereka, semoga saja dia bisa sama dengan saudaranya yang itu, yang meninggal lebih soleh sebelumnya. Kata Nabi SAW, mana kalian dari sholatnya orang ini yang dia bisa kerjakan selama 40 hari itu? Yang temannya sudah meninggal tidak bisa kerjakan. Dan itu sudah cukup untuk membedakan antara derajat dia sama saudaranya itu di surga antara langit sama bumi. Dalam riwayat lain, ini pernah juga kita sampaikan, saya ingatkan lagi, ada 2 orang selisih meninggalnya cuma 1 pekan Bapak Ibu sekalian. Yang satu mati syahid, yang satunya meninggal mati biasa di atas ranjang sepekan saja selisihnya. Waktu Nabi SAW sholati jenazah yang kedua yang bukan mati syahid, Nabi tanya, bagaimana menurut kalian kedudukannya orang ini dibanding temannya meninggal sepekan yang lalu? Kata orang-orang di situ, tentu saja yang lalu lebih tinggi derajatnya. Semoga saja ini dengan persahabatannya Allah sama-samakan di surga. Apa kata Nabi SAW? Sungguh yang baru kalian sholati sekarang yang mati biasa bukan mati syahid, derajatnya di surga dibandingkan temannya yang meninggal pekan lalu yang mati syahid itu antara langit sama bumi. Lebih tinggi yang ini karena sempat sholat 1 pekan. Itu ibadah luar biasa. Ya. Jadi harus kita betul-betul fahami masalah ini. Dan yang jadi masalah juga, ini kaidah-kaidah dasar ya Bapak Ibu sekalian. Kalau dosa, kita buat dosa nih. Misal 20 tahun buat dosa. Hari pertama tahun 21 kita taubat kepada Allah. Kalau tulus dimaafkan. Bersihlah dosa kita 20 tahun. Tapi kalau ibadah Bapak Ibu sekalian, pahami baik-baik ini ya. Kalau ibadah 20 tahun luput dari kita sholat duha misalnya, nggak bisa kita perbaikin. Gak bisa kita bilang, ya Allah saya mau sholat sekarang duha untuk 20 tahun yang lalu. Gak bisa. Kalau mau sholat juga berapa banyak umurnya habis. Gitu kan. Jadi memang harus paham baik-baik. Ini nanti membandingkan derajat kita di surga justru kesibukan orang dalam amal solehnya. Nah, itu kalau kayak perjalanan umroh kemarin yang membuat paket umroh ini sebenarnya kan tujuannya untuk ibadah. Makanya kan programnya azan ke masjid. Ya, ada pengajian di hotel misalnya. City Tour pun dijelaskan tentang sejarah Islam misalnya. Semua itu tujuannya agar kita memahami kenikmatan ibadah itu sendiri. Allah juga berfirman tentang Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Itu dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 89. Yang bunyinya, Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun. Sungguh telah diterima permohonan kalian, wahai Musa dan Harun. Mereka mohon agar dilindungi dari Fir'aun. Luar biasa, raja zalim, punya power. 2 orang nabi disuruh datang, tidak ada punya pasukan, tidak punya apa-apa gitu ya. Maka sempat Nabi Musa takut menghadapi Fir'aun. Maka Allah mengatakan jangan kalian takut. Dan sudah diterima permintaan kalian untuk diberikan keamanan. Oleh karena itu istiqomahlah. Dan jangan pernah ikutin jalan-jalan orang yang tidak memahami masalah itu. Sekarang kita coba dengarkan hadits-hadits Nabi SAW tentang istiqamah. Di antaranya kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Inna likulli abidin syirrah. Sesungguhnya di setiap ibadah itu ada masa semangat. Kita lagi semangat-semangatnya mau ibadah. Mungkin kita semua pernah rasakan itu. Pokoknya kita nggak mau tinggalkan semua ibadah, berusaha. Walikulli syirratin fatra. Namun ada juga masa jenuh. Kata Nabi SAW. Ada masa jenuh. Ada saatnya kita jenuh. Tidak sengaja kita ngobrol sama teman. Dia ngendorin iman kita. Hadiri acara. Ternyata acara itu membuat iman kita jadi kendor. Gitu kan. Atau karena ramai ngobrol sama teman-teman. Luput dari sholat duhanya. Atau telat dari awal waktu. Misalnya contoh. Kata Nabi SAW. Fa imma ila sunnati wa imma ila bid'ah. Nah di saat lagi turun kendor itu. Cuma 2 pilihannya. Dia dalam keadaan mempertahankan sunnah atau dia ke bid'ah. Bid'ah ini perbuatan yang tidak ada sunnahnya. Kata Nabi SAW, "Faman kanat fatratu ila sunnatin faqad ihtada." Siapa yang masa jenuhnya itu tetap dia komitmen, saya tetap mau sholat malam walaupun semangat saya tidak seperti
malam-malam sebelumnya. Misalnya Bapak Ibu tadinya rajin sholat malam kena dengarin sebuah ceramah ustadz atau kiai tentang surga dan neraka misalnya. Terus kemudian sudah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun kita jenuh, mulai ada kejenuhan. Nah pada saat itu orang tetap komitmen menjaga, tidak tetap saya mau kejar keutamaannya misalnya. Maka dia telah mendapatkan petunjuk. وَمَنْ كَانَتْ فَطْرَةُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ halak. Dan siapa yang mengisi masa jenuhnya dengan selain sunnah, justru ya sudahlah saya lagi malas sholat malam tidur aja. Biasa saya sudah biasa zikir istighfar sehari 100 kali, hari ini libur dulu deh. Misal, ya, contoh. Biasa bantu orang miskin, sekarang orang miskin lagi tidak datang. Wah, alhamdulillah hari ini tidak sedekah misalnya. Kan ini unik ya. Kalau Abdullah bin Abbas justru kalau orang miskin yang biasa dia bantu tidak datang, dicari sama dia. Dia malah sengaja keluar cari supaya dia dapat pahalanya gitu ya. Maka barang siapa yang masa kendornya itu ya menuju kepada selain agama, maka pasti dia telah binasa. Ada seorang sahabat dalam hadis lain, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis riwayat Muslim pernah berkata kepada baginda Nabi SAW begini. Qala qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, tolong sampaikan kepadaku sebuah nasihat, sebuah perkataan, sebuah petua dalam agama yang aku tidak perlu tanya lagi orang lain. Maksudnya itu bermanfaat bagiku. Ringkas, aku bisa faham apa agama ini dan bagaimana aku bisa selamat dan dapat kesempurnaan pahala, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Kata Nabi SAW kalimat sederhana, karena dia minta diringkas. Qur Rabbi Allah thumma istaqim. Ikrarkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu, dan renungi dengan fikiranmu. Tuhanku Allah, pencipta semua alam semesta ini adalah Allah. Kemudian istiqamalah. Apa yang dia perintahkan, kerjakan. Yang dia halalkan, nikmati. Yang dia larang, tinggalkan. Selesai. Itulah Islam semuanya. Mau ringkas itu saya ringkasnya. Ikrarkan dan akui Allah sebagai Tuhan, kemudian istiqamah. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Dan juga mungkin teman-teman yang kemarin umroh ini. Kalau seandainya ibadah itu nggak punya kenikmatan, saya yakin Bapak Ibu tidak akan betah di sana. Perjalanan jauh, 9 jam naik pesawat ke Jeddah. Ya. Kemudian belum lagi naik bus. Melalui imigrasi prosesnya, kita sudah tahu tidak asing semua negara begitu. Kemudian naik bus lagi ke Mekah mungkin 1 sampai 1,5 jam. Belum check-in hotel, belum harus tawaf, sa'i. Kan capek orang gitu ya. Belum biaya yang dikeluarin gitu ya. Tapi karena Allah berikan ibadah itu punya kenikmatan, maka pasti kita akan merasa nikmat aja. Kecuali orang tidak ikhlas ya. Kalau Bapak Ibu ikhlas, saya yakin sekarang kalau yang ikhlas berangkat kemarin umroh, ditanya, mau umroh lagi Bapak Ibu sekalian? Pasti mau. Tapi kalau orang yang tidak ikhlas karena Allah, dia nggak mau. Udahlah, capek, jauh, biayanya besar, kayak gitu. Jadi memang beda sekali. Orang kalau memang mencari pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti dia akan merasa tenang dengan itu. Kemudian Nabi SAW mengajarkan juga doa dalam riwayat Imam Ahmad. Beliau mengatakan, "Idza kanazan nasu dzahaba wal fidda." Kalau orang sudah sampai pada masa sibuk mengumpulkan emas dan perak, faknizu haulail kalimat. Kalian justru tabung dan simpan baik-baik. Jadikan harta termahal kalian kalimat-kalimat ini. Lalu beliau mengajarkan doanya, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku minta agar engkau buat aku kokoh dan istiqamah dalam agama ini. Itu harta yang paling mahal. Kalau Bapak Ibu masih punya keinginan dalam hati, masih mau komitmen dan konsisten untuk mempertahankan ibadah, itu berarti Bapak Ibu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menggunakannya atau menugaskannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Allah menggunakan hambanya? Kata Nabi SAW, Allah akan sibukkan dia dengan ibadah-ibadah yang dengannya Allah akan wafatkan dia. Allah tutup dia dengan husnul khatimah dengan ibadah tersebut. Jadi kalau masih ada keinginan mau umrah, mau zikir, mau majelis ilmu, mau apalah bakti sama orang tua, itu berarti Allah menginginkan kebaikan buat kita. Karena hakikatnya Bapak Ibu sekalian, semua bisikan untuk berbuat ketaatan itu dari malaikat yang Allah tugaskan. Misalnya kita dengar azan, sholatlah dalam hati kita begitu. Itu dari malaikat itu. Atau orang miskin, bantulah. Itu Allah yang ingatkan. Ya, sungguh beruntunglah orang yang seperti itu. Karena banyak orang dia dengar azan, terdengar pakai mikrofon tapi enggak ngah dia. Allah enggak buka hatinya, gitu kan? Tidak lihat orang miskin, ya sudahlah dia lewat saja, tidak ada sama sekali dia hiraukan gitu ya.
Atau Al-Quran sering dilihat, aplikasi, dibaca sama dia. Berarti Allah tidak inginkan kebaikan buat dia. Ada seseorang pernah datang kepada Hasan Basri rahimahullah lalu berkata begini, saya sudah sekian tahun buat dosa, tapi saya nggak pernah lihat hukuman dari Allah. Dia pikir hukuman itu fisik. Lalu kemudian kata Hasan Basri, kamu keliru. Sungguh hukuman Allah sudah datang pada kamu, bahkan yang paling berat. Orang itu bingung, apa itu hukuman Allah? Sementara dia rasa dia tidak pernah sakit, tidak pernah diganggu orang, nggak pernah hilang hartanya. Kata Hasan Basri, tanya, kau selama ini bisa berzikir kepada Allah? Dia bilang nggak bisa. Kau bisa sholat malam? Dia bilang nggak bisa. Selama ini kau bisa baca Quran? Ada waktu buat itu? Dia bilang tidak ada. Kau bisa bakti sama orang tuamu selama ini? Tidak bisa. Hampir semua ibadah yang ditanya dikatakan tidak bisa. Kata Hasan Basri apa? Itu hukuman terberat Allah pada dirimu. Karena Allah tidak pilih kamu menjadi hamba-hambanya yang mau mengerjakan ketaatan. Kan gitu. Kemudian juga ya disebutkan atau kita coba sebutkan Bapak Ibu sekalian tentang sebab-sebab seseorang jauh dari istiqomah. Ini sebab-sebabnya ya. Jadi harus kita hindari. Yang pertama ya, yang harus dihindari adalah tidak ikhlasnya seseorang dalam ibadah. Nah ini tidak tulus. Bukan karena Allah. Karena orang kalau riya, maka dia hanya kerjakan kalau dilihat oleh manusia. Kalau dipuji oleh manusia, maka tidak bisa dia istiqomah. Karena dia tunggu ada orang lihat dulu baru dia mau kerjakan. Kalau nggak ada yang lihat maka tidak bisa. Dan Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis yang sahih, Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima kecuali yang tulus karenanya. Maka kita harus betul-betul ingin sekali meraih pahalanya maksimal. Jadi kita tulus kepada Allah atau karena Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu bentuk ketulusan adalah tidak banyak pamer-pamer, tidak banyak cerita-cerita pada orang, kecuali kita ditanya. Ya, kalau ditanya oke, ya. Tanya, memang kemarin kemana aja nih nggak kelihatan? Oh iya, kemarin kebetulan saya umroh. Nah, tapi kalau nggak ditanya, kamu tahu nggak kemarin saya baru pulang umroh loh. Nah, ini masalah ini. Ada masalah. Berarti memang dia mau tunggu pujian temannya itu, kan? Dan apa yang didapat coba? Ini sering saya ingatkan. Kalau Bapak Ibu masih suka kejar pujian orang, kamu hebat, kamu dermawan, kamu soleha, kamu itu seperti panjang lidahnya saja. Nggak gemukin badan, nggak sehatin, nggak tambah kaya, nggak ada apa-apa. Apa yang mau dikejar di pujian mereka? Gitu. Sementara pujian mereka bisa melahirkan riya. Dan perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, salah satu bagian daripada syariat agama Allah SWT ini, kita tidak boleh memuji ibadah orang. Ya, karena pernah ada sahabat sholatnya khusyuk banget, luar biasa gitu khusyuknya. Sampai ada, itu kebetulan dia di ujung masjid. Lalu ada orang yang duduk di sebelah Nabi Muhammad SAW dan berkata begini, ya Rasulullah, saya suka sekali lihat ibadahnya orang ini. Sholatnya bagus banget. Kata Nabi SAW, jangan kau perdengarkan dia. Karena kalau kau perdengarkan dia, kau telah membinasakannya. Kalau misalnya ada temannya, Bapak Ibu lagi sholat khusyuk. Kali kamu khusyuk banget ya. Itu bisa Bapak Ibu ubah niat dia dari ikhlas menjadi riya. Jangan dipuji. Gak usah dipuji. Ya. Sama juga kita, kalau kasih seseorang bantuan, misalnya kita kasih orang miskin, Bapak Ibu bantu nih, kasih orang miskin sesuatu. Tidak usah berharap terima kasih dari dia. Kasih-kasih aja antara kita sama Allah, nggak perlu pujian dia kok. Kadang-kadang kan orang begitu dikasih, oh nggak tahu terima kasih nih, nggak ucapin terima kasih misalnya. Atau tetangga dikirimin makanan, kembali piringnya kosong, nggak apa-apa. Kalau karena Allah SWT nggak perlu kita khawatirkan balasan manusia gitu. Ini tetangga nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Akhirnya pahala dia yang dapatkan dari sedekah tadi bisa berkurang atau bahkan hilang. Karena dia seakan-akan tidak ikhlas. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kiat atau salah satu penyebab orang tidak bisa istiqomah itu tidak tahu keutamaan ibadah yang sedang dia kerjakan. Jadi ini penting sekali ya. Makanya saya selalu ingatkan semua jemaah kami di pengajian, baik online ataupun offline, Bapak Ibu jangan kerjakan satu pun ibadah apapun itu, kecuali Bapak Ibu sudah tahu Bapak Ibu dapat apa, fadilahnya, keutamaannya. Baca. Kemarin kalau mau umroh ada manasik kan, pasti disebutin tuh keutamaan umroh itu ini, itu namanya keutamaan. Kalau kita tahu dan target kita mengejar itu akan membuat kita bisa istiqomah. Karena satu waktu pulang umroh gini, mau umroh lagi ya, ternyata kemarin ustadznya bilang itu bisa ngampunin dosa. Nah kan kita jadi bisa istiqomah ulang-ulangin, karena kita tahu keutamaannya.
Di masa sekarang sudah sangat mudah. Searching di Google, misalnya diketik misalnya keutamaan sholat duha, keutamaan sedekah, keutamaan zikir, misal contoh. Kan itu akan membuat kita bisa istiqomah kalau kita tahu kita akan dapat apa, ya gitu. Yang ketiga, menghindari semua bisikan syaitan. Karena syaitan hanya membisikkan saja, jangan diikuti. Semua bisikan yang membuat Bapak Ibu menunda amal soleh, apalagi meninggalkan atau terjerumus dalam dosa, syaitan, jangan diikuti. Tinggal ditolak aja kok. Mau tolak lebih baik baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya. Karena memang syaitan ini sudah ya berikrar, iblis berikrar, pimpinan para syaitan berikrar, dia akan berusaha menyesatkan kita semuanya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, syaitan mengatakan, qala fa bima agwaitani la aqulanna lahum siratakal mustaqim. Ya, sebagaimana ya Allah, engkau telah ya memutuskan aku dari rahmatmu, maka aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Lalu saya akan coba goda mereka dari tangan sebelah kanannya, sebelah kiri mereka, dari ya kanan dan kiri mereka, dan engkau akan temukan ya Allah mereka sangat sedikit bersyukur kepadamu. Itu memang sudah ikrarnya iblis. Namun kita jangan lupa Allah sudah sebutkan dalam ayat Al-Quran di surah An-Nisa ya, ayat 76, inna kaida syaitani kana dhaifa. Tadi saya sudah jelaskan, sungguhnya syaitan itu tipu dayanya sangat lemah. Jadi bisa kita tolak. Berapa kali kita dibisikin syaitan Bapak Ibu sekalian dalam hidup kita untuk buat dosa? Kan tinggal kita tolak saja. Mencuri, menipu, gunjing, fitnah, mukul, apalah. Semua bisikan, zina. Tapi kan kita tinggal tolak. Selesai. Gitu. Sama juga kalau kita digoda, kadang-kadang syaitan jin itu kalau tidak berhasil goda kita dalam hati bisikin, dia coba gerakin syaitan-syaitan manusia. Di manusia pun ada syaitan ya. Makanya dalam akhir surah An-Nas kita mengatakan minal jinnati wan nas, dari bisikan syaitan-syaitan jin dan manusia. Jadi mereka kadang-kadang dibisikin kalau kita dibuat gejolak ingin melakukan zina, kita tidak mau, saya enggak mau, kita malah wudu, kita sholat, kita malah sibukkan diri dengan zikir dan seterusnya. Malah nanti ada teman-teman yang dimasukkan sama syaitan yang lemah imannya kemudian menggoda kita. Maka kita harus selalu ekstra hati-hati, menolak semua bisikan mereka. Kalau perlu kita dakwahi manusia-manusia seperti ini. Kemudian yang keempat adalah menolak bisikan buruk dalam jiwa. Nah, jadi memang ada dua yang menggoda kita ya, ada syaitan dari luar, ada dalam jiwa kita. Bapak Ibu saya mau tanya, pemimpin syaitan siapa? Hah? Iblis, kan gitu. Dia kan yang pertama ya, menolak sujud kepada Adam yang Allah perintahkan. Ini pimpinannya syaitan kan iblis. Baik, saya mau tanya, waktu iblis disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, lalu tidak mau sujud, siapa yang goda iblis? Jiwanya. Jadi dalam jiwa kita itu memang Allah ciptakan ada potensi untuk berbuat baik, ada potensi berbuat buruk. Nah, setiap bisikan jiwa kita yang baik kita tunggangin, setiap bisikan buruk kita hindari. Itu namanya jiwa yang ammaratum bisu. Makanya dalam surah Yusuf surah nomor 12 ayat 53 Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya dalam jiwa itu ada potensi untuk melakukan perbuatan buruk. Jangan diikutin. Nah, itu yang keempat yang bisa membuat orang tidak istiqomah. Jadi yang pertama tidak ikhlas. Yang kedua tidak mengetahui keutamaan ibadah itu. Yang ketiga selalu mengikuti bisikan syaitan. Yang keempat mengikuti bisikan-bisikan buruk dalam jiwa. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsada laha min hirsil mar'i alal mali wa syarafi lidini. Tidaklah dua ekor serigala yang sangat lapar, kemudian dilepaskan di kelompok domba-domba atau kambing, lebih berbahaya dibandingkan seseorang yang mengikuti hawa nafsunya, bisikan buruk jiwanya, sehingga tidak perlu tahu mana halal mana haram dalam mengejar harta, jabatan, dan akhirnya meninggalkan agamanya. Jadi kita boleh punya jabatan, boleh punya harta, tapi jangan masuk kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena gejolak dalam jiwa. Biasanya orang begitu ya.
Tadinya belum dikasih jabatan, sholat, ibadah. Begitu sudah punya jabatan, lupa. Dia nggak mau lagi sholat, nggak mau lagi ibadah, gitu kan? Ini bahaya sekali. Atau bahkan sudah membuka pintu-pintu dosa. Tadinya sebelum diberikan jabatan dan harta tidak berzina, sekarang malah berzina sana sini, malah mabuk, malah narkotika, malah segala macam. Ini jelas sekali hadis Nabi SAW. Ya. Dalam riwayat yang lain, kalau tadi itu riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, kalau sekarang riwayat Al-Baihaqi, kata Nabi SAW, "Madhibani jai'ani, ya, dhariyani fi ghanamin qad ghaba anha ri'a'uha bi'afsada biha min iltimasi syarafi wal mali di dinil mu'min." Tidaklah 2 ekor serigala yang sangat lapar dan beringas, ya, dilepaskan di kelompok domba-domba atau kambing yang ditinggal oleh pengembalanya, ya, ditinggal oleh pengembalanya. Itu lebih berbahaya dibandingkan seseorang yang mengikuti bisikan jiwanya dalam mengejar kedudukan harta dan akhirnya dia bisa merusak agamanya. Ya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, adalah yang bisa membuat orang tidak istiqomah itu suka berdebat. Sibuk debat. Ya, biasanya orang seperti ini cirinya, apapun yang dibahas dia selalu jadi jagoannya. Tampil semua bidang dia kuasai. Semua orang didebat, yang ini debat, ini debat. Kan normal sekali kalau kita tidak kuasai semua bidang kan. Jadi kalau ada orang bicara satu bidang, kita nggak ada ilmunya, dengarin aja. Untuk apa kita ikut berdebat-debat di situ? Atau ada orang memang selalu yang dibawa adalah debat. Ini nggak baik. Ciri orang beriman adalah tidak banyak berdebat. Kalau kita perlu sampaikan kepada orang, sampaikan dengan santun, diterima alhamdulillah. Tidak diterima ya sudah, tinggalkan saja. Gak usah kita sibuk di situ berdebat-debat yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita sedang duduk beradu argumen untuk mencari kebenaran, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jelas kita benar, orang itu salah, atau kita salah dia benar, lalu masing-masing masih pertahankan kesalahannya yang salah, ini tidak perlu. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dan ini diriwayatkan oleh para ulama hadis, ya. Diriwayatkan oleh ahli sunan, kata Nabi SAW, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi." Tidaklah ada satu kaum yang tadinya mendapatkan petunjuk, kemudian mereka jadi menyimpang dari petunjuk tersebut, illa utiyal jadal, kecuali disebabkan karena mereka suka berdebat. Thumma tala Rasulullah SAW hadil ayah. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini. Wa qalu a'alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Kemudian Nabi SAW membaca ayat ini, firman Allah SWT artinya, dan mereka berkata, apakah Tuhan kami lebih baik daripada dia? Dan sungguhnya mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepada Muhammad kecuali untuk berdebat saja. Dan mereka adalah kaum yang suka untuk berdebat. Di dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, inna abghadar rijali ilallahil aladdul khasim. Sungguhnya orang yang paling Allah benci, ya, yang paling dimurkai Allah adalah orang yang paling sengit dalam berbantah-bantahan. Suka ribut, ya, bertengkar. Jadi kalau ada yang ajak Bapak Ibu ribut, gak usah ribut, untuk apa? Biarkan dia bertengkar dengan tembok, tempak sama pohon, terserah. Sama saya gak ada perdebatan, gak ada ribut-ributan. Ya, beda kalau kita sedang, saya bilang tadi, beragu argumentasi. Kita sedang ada argumen di argumen, kita sama-sama ajukan dan saling menghormati, silakan untuk mencari kebenaran. Tapi kalau enggak, apa saja didebatin. Kadang-kadang suami istri debat gara-gara makanan, gara-gara pakaian, gara-gara jadwal rekreasi. Untuk apa ini gitu? Udah sepakat, masing-masing berikan pendapat mana yang paling bagus, yang punya pendapat bagus memberikan syaratnya, yang anggap itu lebih bagus dukung, selesai kan gitu. Untuk apa harus selalu diributkan? Ada orang begitu. Pokoknya pendapat dia yang harus diterima, orang lain nggak boleh terima. Ini agak unik ya, sehingga selalu debat dan debat aja dalam hidupnya. Biasanya orang seperti ini lebih cepat tua ya, karena berkerut semuanya, karena selalu marah-marah, susah, semuanya jadi salah gitu. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam Zimmul Ghibah atau keburukan ghibah, menjelaskan tentang keburukan ghibah. Yang Nabi SAW mengatakan, menjadala fi khusumatin bighairi ilmin lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'. Siapapun yang berdebat, ya,
tanpa ilmu. Dia debat, dia bicara, ada teman-temannya lagi duduk mau bicarain tentang masalah apa, dia tidak ada ilmu, dia datang, dia debat sana, tidak ada ilmunya. Ya. Maka dia tetap dalam murka Allah sampai mereka meninggalkannya. Saya pernah satu waktu, ini cerita mungkin 20 tahun lebih yang lalu, saya pernah naik kereta dari Jakarta ke Surabaya, terus tidak sengaja di tengah malam, saya kena terbangun dan butuh minuman hangat, saya ke kantin untuk beli minuman hangat gitu ya. Di sini saya temukan ada 3 orang duduk, mereka lagi berdebat tentang sholat tahajud. Yang perempuannya nggak berhijab, yang laki-lakinya semua pada merokok dan segala macam. Terus mereka nggak sholat gitu, tapi debat tentang sholat malam. Dan yang sedang didebati tidak ada ilmunya. Saya waktu dengar, ini bicara sholat malam, mereka tidak punya ilmu dan mereka tidak praktekin. Lalu berdebat-debat, mereka ribut. Tapi begini, tapi begitu. Ini agak unik ya. Bicara sampai ilmu gitu. Lalu berdebat-debat lagi, karena agak unik. Untuk apa berdebat pada hal yang kita tidak ada ilmunya? Kan gitu. Itu contohnya. Sementara dalam hadis yang juga riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW, al-haya'u wal-'iyyu syu'batani minal iman. Ya. Orang yang pemalu dan sedikit berdebat, sedikit berbicara. Dia bicara itu penting saja. Dia bicarakan sesuatu yang penting, pendidikan, edukasi, apalah. Ya, nanyain kabar yang mubah-mubah. Baiklah tegur sapa dengan orang, gitu kan. Itu adalah 2 bagian dari keimanan. Merasa malu dan sedikit berbicara. Dan kata Nabi SAW, wal badha'u wal bayan, justru ya banyak berdebat, bertutur kata yang kasar dan banyak berdebat, syu'batani minan nifaq. 2 bagian daripada kemunafikan. Yang keberapa sekarang? Yang ke-6 ya. Yang ke-6. Lalai dan suka menunda amal soleh. Jadi biasa syaitan tidak akan biarkan Bapak Ibu sekalian untuk selalu istiqomah. Jadi seringkali diingat-ingatkan atau dibuat lalai lah. Buat malas ya. Biasanya kita malas gitu. Kalau udah duduk, dengar azan, aduh malas, nanti aja deh sebentar. Padahal sebenarnya nggak ada manfaatnya dia menunda itu ya. Nah menunda ini kalau Bapak Ibu biarkan jadi pola nanti kan. Jadi terbiasa. Hari ini tinggalkan sholat duhur tepat waktu. Besok juga akan tinggalkan. Lama-lama mulai undur 1 jam, 2 jam. Lama-lama keluar dari waktunya. Kan begitu. Itu menunda-nunda, lalai. Jadi kalau ada kesempatan amal soleh. Saran saya. Jadikan itu sebagai amal terakhir Bapak Ibu sekalian. Anggap setelah kita kerjakan itu kita meninggal dunia. Supaya kita selalu mau jaga. Jangan dilalaikan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kalau mau sholat sebelum beliau takbiratul ihram, beliau mengingatkan para jemaahnya mengatakan, Sallu sholatal muwadda'ah. Sholatlah sebagaimana ini sholat perpisahan kalian. Anggap setelah salam mati. Gitu. Saya kasih contoh rasional gini. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, ini contoh saja. Ada seseorang, dokter mengatakan, maaf, umur Anda tinggal 2 jam dari sekarang. Udah gak bisa sembuh lagi. Secara medis 2 jam lagi sudah meninggal. Lalu Anda sholat di saat itu. Bagaimana sholatnya? Pasti berbeda. Atau ada orang ditangkap oleh musuh, sudah akan ditembak kepalanya. Dikasih kesempatan, silakan kalau masih mau kerja Pak. Lalu dia minta sholat 2 rakaat. Bagaimana sholatnya dia? Ya kan? Harusnya kita nggak usah tunggu dokter vonis, nggak usah tunggu musuh mau tembak kepala kita. Karena memang malaikat maut bisa datang setiap saat. Kan gitu. Jadi jangan lalai. Anggap setiap peluang ibadah itu adalah kesempatan terakhir kita. Sehingga kita tidak mau meninggalkannya. Dan begitu. Dan ini cuma butuh sedikit juhud, sedikit upaya kok. Ya Bapak Ibu bangun malam, ngantuk. Coba aja dulu masuk kamar mandi, wudu. Lawan aja sedikit gitu ya. Terus sholat. Karena Nabi SAW bilang, kalau seseorang sedang tidur, diikat tengkuknya oleh syaitan dengan 3 ikatan. Semuanya dibisikkan oleh syaitan, tidurlah malam masih panjang. Kalau dia bangun, dia berzikir, terlepas ikatan pertama. Kalau dia wudhu, terlepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, terlepas ikatan ketiga. Jadi sebenarnya ngantuk-ngantuk orang bangun tengah malam itu biasanya begitu, karena bisikan syaitannya. Lalu kata Nabi SAW, kalau dia kerjakan 3 hal ini, dia zikir, bangun tidur lah ya. Yang paling sederhana, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatan wa ilahin nusyur. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kami akan dikembalikan. Misal, lalu kemudian Bapak Ibu wudu.
Kemudian sholat, 3 hal ini sederhana. Walaupun sholatnya cuma 2 rakaat tahajud. Atau anggaplah bangun sholat subuh tepat waktu. Maka kata Nabi SAW, engkau akan temukan orang ini paling berjiwa semangat dan paling berjiwa bersih, tenang dan juga semangat di hari itu. Walaupun tidurnya cuma berapa jam di malam hari. Saya berapa kali ngalami Bapak Ibu sekalian pada saat lagi di keluar negeri, keluar kota. Kadang-kadang tidur malam cuma 2 jam. Tapi harus komit menjaga nih gimana supaya sholat malam tidak lewat atau sholat subuh juga tidak lewat. Setelah sholat subuh berjamaah misalnya di masjid, subhanallah ngantuk itu kayak hilang. Capek itu kayak hilang. Tidak salah sabda Nabi SAW tadi. Nah Nabi SAW mengingatkan agar jangan lalai dalam hadis Bukhari. Ni'matani maghbulun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farag. 2 nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, dia tidak maksimalkan, ya, yaitu kesehatan. Nanti kalau sudah sakit baru dia repot ibadah, kemudian baru dia berpikir mau ibadah, sementara sehat tidak dimaksimalkan, dan waktu kosong. Di dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata Nabi SAW, badiru bil amali sab'an. Segera berbuat amal soleh sebelum datang 7 perkara. Beliau mengatakan, hal tantadruna illa faqrin, hal tantadruna illa ila faqrin munsin. Apakah kalian menunggu kemiskinan yang membuat lupa, nanti terlilit utang, susah, baru kemudian mau ibadah? Susah pada saat itu, cuma berpikir bagaimana selamat dari utang atau kemiskinan. Kemudian auginan mutghiyah, atau kekayaan yang membuat lalai. Sudah kaya raya, udah lupa dengan ibadah tersebut. Meeting hanya lewat sholatnya dan segala macam. Kemudian au maradu mufsida, atau sakit yang parah. Kemudian au haramin mufannida, atau tua pikun yang membuat susah untuk ibadah. Au mautin mujhiza, atau mati yang tiba-tiba datang. Awid dajjalu fa syarru ghaibin yuntadhar, atau dia tunggu dajjal keluar baru mau ibadah, dan itu seburuk-buruk yang ditunggu keluar. Awis sa'ati fa sa'atu adha wa amar, atau dia tunggu kiamat terjadi, kiamat itu jauh lebih berat dan juga lebih dahsyat. Tunggu semua ini baru mau ibadah, gak ada manfaatnya. Mumpung sehat, mumpung ada kesempatan. Yang ketujuh, ya tinggal kurang lebih 3 poin lagi ya. Kita ada 10 poin. Yang ketujuh adalah sahabat dan lingkungan. Ya, kalau kita salah pilih teman dan lingkungan, maka pasti kita akan jauh dari istiqomah. Ya. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu bisa lihat juga dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25 dalam Al-Qur'an ayat 27 sampai 29. Ini kisah tentang seseorang nanti di hari kiamat, Bapak Ibu sekalian, tokoh Mekah namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Nama ini perlu kita tahu supaya kita ambil pelajaran dari dia. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Dia sahabat dekatnya Nabi di Mekah dulu. Sebelum Nabi SAW diutus jadi Nabi. Dan dia tokoh masyarakat di Mekah, dia orang kaya raya. Kemudian dia pernah undang Nabi SAW ke rumahnya untuk makan. Terus Nabi SAW bilang begini, hai Uqbah, saya mau makan makanan ini, tapi saya mau makan kalau kau syahadat, kau masuk Islam. Karena masih dalam keadaan kafir. Maka Uqbah bilang baik, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Lalu makanlah Nabi SAW sama dia. Tersebar satu Mekah, tokoh Mekah Uqbah bin Abi Mu'aid masuk Islam. Maka Uqbah bin Abi Mu'aid ini kebetulan punya sahabat juga dari orang kafir. Itu adalah Ubay bin Khalaf. Ya. Ubay bin Khalaf ini salah satu tokoh Mekah yang kaya raya. Partner bisnisnya Uqbah bin Abi Mu'aid. Namanya Ubay bin Khalaf. Ubay lalu datang mengatakan pada Uqbah, hai Uqbah, kau tinggalkan agama nenek moyangmu, murtad kamu dari mereka, beragama pindah ke agamanya Muhammad. Maka kata Uqbah, iya, tapi saya terpaksa karena dia datang ke rumah saya, dia nggak mau makan kecuali saya masuk Islam. Kata Ubay bin Khalaf, kalau kau tidak tinggalkan agama Muhammad, maka putus semua bisnis kita. Nggak ada lagi transaksi, nggak ada apa-apa, persahabatan juga putus. Plus lagi, kalau kau mau berlanjut semuanya, datangi Muhammad. Muhammad sedang tawaf di Ka'bah sekarang, datangi, ludahi mukanya. Ya, ini luar biasa. Maka apa yang terjadi? Uqbah bin Abi Mu'aid, Bapak Ibu sekalian, mengerjakan itu. Dia datangi Nabi Muhammad SAW di Ka'bah, lagi tawaf, hai Muhammad, saya nyatakan murtad dari agamamu, tinggalkan. Kemarin tuh saya syahadat karena tidak enak aja sama kamu. Dan juga karena dia takut kehilangan bisnisnya sama Ubay bin Khalaf. Lalu kemudian dia ludahi muka Nabi.
Maka di saat itu dia masih hidup Uqbah bin Abi Mu'aid, Allah turunkan surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 27 sampai 29 tadi. Jadi dia masih hidup di dunia, Allah sudah kekal, pastikan dia masuk neraka Uqbah ini. Allah berfirman, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Di ayat 27-nya ya. Maka ingatlah, maksudnya pelajarilah di saat nanti ada orang zalim, di sini Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia akan menggigit kedua tangannya di hari kiamat sambil mengatakan, coba dulu saya tetap mengikuti jalannya Rasul. Maksudnya tetap dalam keadaan Islam. Ayat 28-nya, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sungguh penyesalan yang luar biasa. Coba dulu saya tidak ikuti si fulan sebagai sahabat. Maksudnya Ubay bin Khalaf. Ubay ibn Khalaf. Ayat 29-nya dijelaskan sebabnya. Kenapa nanti dia di hari kiamat menyesal karena dia masuk neraka? Ya, dia mengatakan, laqad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Sungguh dia, maksudnya Ubay bin Khalaf, telah menyesatkanku dari petunjuk setelah datang kepadaku. Dan sungguhnya syaitan itu sangat penipu ya bagi manusia, itu selalu menipu manusia. Jadi penyesalan yang luar biasa dari Uqbah bin Abi Mu'aid. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang mulia, hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, Imam Ahmad, dan ini hadisnya hasan. Al-maru ala dini khalili falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang sesuai dengan agama atau lingkungan teman-temannya, maka harus kalian jeli memilih teman-teman dan lingkungan kalian. Kita kalau berteman dengan 10 orang penghafal Quran, Bapak Ibu nggak bisa ngaji sama sekali, misalnya huruf hijaiyah masih salah dan segala macam. Hari pertama, hari kedua kita malu. Karena mereka semua penghafal Quran. Selalu ngaji depan kita, saling berbagi surah, saling melanjutkan ayat misalnya. Bacaannya bagus, suaranya bagus, kita malu. Seminggu kita mulai belajar huruf hijaiyah. Sebulan kita bisa ngaji. Setahun kita bisa hafal Quran bersama mereka. Besarnya efek daripada lingkungan. Kita berteman dengan 10 orang peminum minuman keras. Kita enggak minum minuman keras. Kita enggak ada kok tidak. Enggak, saya tidak tergoda kok. Tapi hari pertama, hari kedua kita sudah terbiasa cium baunya. Seminggu kemudian mereka bilang, coba aja biar kau tahu rasanya. Sebulan terbiasa, setahun bisa jadi pengedar. Bisa jadi penjual minuman keras. Besar sekali pengaruh. Bapak Ibu jangan merasa sok hebat. Mengatakan, oh saya tidak akan terpengaruh. Kita manusia ini sensitif. Ya, ini sering saya kasih contoh ya. Kalau di meja ini ada kain Masya Allah yang ditaruh. Kalau saya pegang dan Bapak Ibu pun pegang, kita bisa tahu seketika di saat itu kain ini lembut atau kasar. Mata kita bisa bedain terang dan gelap seketika. Telinga kita bisa dengarin intonasi suara keras dan lembut seketika. Hidung kita bisa bedain wangi busuk seketika. Lidah kita bisa bedain rasanya pedas, asin, manis seketika. Kan gitu. Semua seketika. Jadi kita ini sangat sensitif. Jangan bilang saya tidak terpengaruh. Gak mungkin. Bapak Ibu dulu pengajian begini dengarin sejam, sejam setengah. Pasti ada pengaruhnya. Sebagaimana juga kalau yang ngomong misalnya ahli maksiat. Dia ceritakan zinanya, dia ceritakan tentang khamernya, dia ceritakan tentang manipulasi datanya. Pasti ada pengaruh. Persentasenya mungkin tergantung daripada besarnya masuk ke dalam jiwa orang. Tapi pasti ada pengaruhnya. Gak mungkin tidak. Ya. Oleh karena itu hati-hati sekali. Dan ini saran kami Bapak Ibu sekalian. Kalau seseorang di antara kita, Bapak Ibu sekalian ya, sedang duduk bersama teman-temannya, maka menu pembicaraan usahakan kita yang mendominasi. Kalau kita memang tahu mereka ini jauh dari agama. Ya. Terlanjur kita datang dalam satu undangan perkawinan, duduk sama teman-teman misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak ketemu sama siapalah, mungkin rekan-rekan atau relasi bisnisnya atau teman-teman teman kantor pasangannya misalnya, diundang makan dan kita tahu mereka ini sebenarnya orang jauh dari agama. Apa yang harus lakukan? Kita harus melempar menu pembicaraan. Mirip dengan menu makanan kalau di restoran, nah seperti itulah. Kita harus lempar menu pembicaraan. Misalnya kemarin tuh di pengajian saya dengar ada hadis ini loh. Itu kayak kita jadikan menu itu. Nanti jadi pembicaraan orang-orang. Kalau Bapak Ibu tidak lakukan, kalau ada orang buruk situ dan dia mulai bicara, dia lempar sebagai menu pembicaraan, akan jadi pembicaraan di situ. Itu berbahaya, akan berefek. Kalau kita sudah terlanjur datang telat dan orang lagi bicarakan gosipin orang atau apa, tinggalkan aja. Pindah ke meja lain tidak masalah. Tegur sapa oke, tapi jangan berkumpul. Makanya ada seorang orang soleh dulu diceritakan kisahnya begitu ya. Dia kebetulan duduk sama teman-temannya lagi gosipin orang. Oh si fulan tuh begini dan begitu diceritain. Ini kan dosa besar. Ya, gosip atau gunjing ini dosa besar. Bahasa Arabnya ghibah.
Maka dia ingin nasihatin mereka gimana caranya. Sudah terlanjur panas nih pembicaraan nih. Oh sudah sebut-sebutin nama, sudah sebutin segala macam perbuatan orang. Maka dia berdiri, ini dia buat pribadi ya, begitu dikatakan dalam kisahnya. Ini kebetulan laki-laki sama laki-laki semua. Dia buka bajunya, dia cabut bulu ketiaknya. Lalu ditaruh sama dia di atas meja. Teman-teman semua pada marah, tersinggung. Apa yang kau buat ini? Menghina kami. Kata dia, kenapa? Kalian anggap ini menghina? Mereka bilang, tentu saja. Lalu dia bilang, orang ini karena mau menasehatin Bapak Ibu sekalian. Bukan dia mau tunjukin bulu ketiaknya, bukan. Tapi dia mau nasihat, dia mengatakan, Subhanallah. Enggak, dia bilang gini, ini dengerin nasihatnya. Dia bilang apa? Karena kan ini temannya sudah telanjur ngobrol dan sudah panas nih pembicaraan. Dia gimana caranya berhentiin? Susah. Maka dia berhentiin dengan caranya. Terus dia bilang, Subhanallah, maha suci Allah. Kalian menganggap cabut bulu ketiak yang merupakan sunnah Nabi memalukan? Kan mencukur bulu ketiak kan sunnah. Orang umroh kemarin termasuk sunnahnya cukur bulu ketiak, benar gak? Kan itu sunnah ya. Dan kita juga walaupun tidak umur, tidak haji juga sunnah mencukur bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan gitu ya. Maka dia bilang kalian menganggap mencukur dan mencabut bulu ketiak itu sunnah Nabi adalah memalukan. Sementara kalian menggosipin orang yang Nabi larang, itu dosa besar, itu bukan memalukan. Maka teman-temannya jadi belajar. Lalu kemudian ditinggalkan sama dia majelis tersebut. Jadi dia bukan mau menghina, bukan mau menunjukkan sesuatu. Tapi gimana memberhentikan dia sudah terlanjur. Kalau kita nggak bisa, maka kita bisa misalnya, maaf ya saya ada kegiatan lagi, Bapak Ibu pergi ke tempat lain, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap tidak sombong, kita tegur sapa, tapi jangan duduk bersama mereka. Duduk bersama mereka ini pengaruhnya ada, berefek ya kepada kita. Kemudian selanjutnya, maaf tadi saya bilang yang ke-10 ya, tapi ada 9 saya susun ya. Yang ke-9 yang terakhir adalah ya tidak berdoa untuk istiqomah. Nah ini kita harus selalu berdoa Bapak Ibu sekalian. Jangan berhenti berdoa. Ya, doa ini penting sekali. Di antaranya Nabi SAW sering kali mengulangi doa ini dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, yang mengalihkan hati, alihkan hati kami agar selalu dalam ketaatan kepadamu. Dalam riwayat lain, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Nabi SAW sering ulang ini. Nabi baca ini. Aisyah sampai bilang, ya Rasulullah, sering kali saya dengar anda baca doa ini. Kenapa? Maksudnya kok Aisyah seakan-akan heran. Masa anda sebagai Nabi masih takut supaya tergelincir? Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, sesungguhnya hati manusia berada di jari jemari sang pencipta Allah. Allah bolak-balikkan sesuatu yang dia inginkan. Maka saya harus mohon itu. Saya selalu mohon ya. Begitu juga Allah ajarkan kita dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 8. Ini doa harusnya dihafal dan diamalkan ya. Selalu jadikan doa kita seperti ini, hujan lagi turun, doa waktu mustajab, doa antara azan dan iqamah, sepertiga malam, lagi musafir, lagi puasa menjelang buka puasa. Ini semua doa-doa waktu-waktu mustajab. Surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 8 doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya wahai Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan ya karuniakanlah kami rahmat dari sisimu, sungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Jadi kita minta agar jangan sampai kita setelah dapat hidayah, sudah dengar pengajian, dengar nasihat, lalu mulai lagi condong kepada dosa. Kita bilang Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami jangan kau buat hati kami ini condong ya. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, karuniakan kami rezeki-rezeki dari sisimu ya. Innaka antal wahhab, sungguh kau zat yang maha pemberi. Kemudian juga Nabi SAW mengajarkan kepada Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, ya berikanlah dan ilhamkanlah kepadaku ya, petunjuk ya, supaya aku selalu tenang, selalu senang dalam mengerjakan ibadah, dan selamatkanlah aku dari keburukan diriku. Dan bisa saja tentu Bapak Ibu sekalian Anda membaca doa-doa yang kira-kira Anda rasa lebih tepat dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, buatlah aku istiqomah, buatlah aku cinta dengan ibadah ini ya. Itu ada doa-doa cukup banyak sih, di antaranya Allah mahabbibna dan iman. Ya Allah, cintakanlah kami kepada keimanan.
wa zayyinu fi qulubina, hiasi dalam hati kami, wa qarrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, buatlah kami benci pada kufuran, pada pembangkangan dan kemaksiatan, ya. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Atau bisa saja baca doa-doa yang lain tentunya agar minta diistiqomahkan. Intinya sebenarnya jangan sampai kita berhenti minta untuk diberikan atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita selalu dalam surah Al-Fatihah baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami yang jalan yang lurus. Padahal kita sudah lurus. Kita sudah beriman sama Allah, kita sudah beriman pada Nabi Muhammad SAW, kita sudah coba terapkan perintah-perintahnya, ya. Kita menikah dengan cara Islam, kita menjalankan warisan Islam dan segala macam lah. Tapi kenapa kita selalu minta? Karena bisa saja hati itu bolak-balik berubah, ya. Seperti itulah. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurang lebih bahasan kita tentang masalah istiqomah. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.